wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Indah Sentiani. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang pembelahan mitosis dan meiosis yang terdapat pada materi kelas 12 pada bab pembelahan sel dan pola hereditas menurut Mendel. Nah, kadang kalian suka berpikir nggak sih, ngapa kalian tuh mirip dengan bapak kalian atau mirip dengan mama kalian? Nah, jawabannya itu tuh terjadi karena adanya pewarisan sifat. Nah, terus apa dong hubungannya pembelahan mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat? Nah, pembelahan sel merupakan tahap awal dalam pewarisan sifat. Bisa dibilang pembelahan sel adalah sel induk memberikan salinan informasi genetik yang terdapat di dalam kromosomnya kepada sel anakan, atau bisa kita bilang juga pembelahan sel merupakan suatu proses reproduksi sel guna memperbanyak jumlah sel dan mempermudah fungsi dari sel itu sendiri. Pembelahan sel pada organisme eukariotik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis, di mana pembelahan sel secara mitosis ini dapat terjadi pada setiap organ dan berfungsi membentuk sel dengan jumlah yang sama. Sedangkan pada pembelahan meiosis ini hanya terjadi di organ reproduksi dan berfungsi mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom menjadi separuhnya. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pembelahan mitosis. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 ciri utama pembelahan mitosis ini. Ciri yang pertama yaitu pembelahannya berlangsung 1 kali, dan yang kedua yaitu jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut juga dengan diploid. Dan yang ketiga yaitu sifat sel anak dan induknya sama. Nah, tujuan pembelahan mitosis untuk memperbanyak sel seperti pertumbuhan atau perbaikan sel yang rusak. Berikut tahap-tahap pembelahan mitosis. Nah, berikut adalah tahap pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, yang ketiga ada anafase, dan yang keempat ada telofase. Yang pertama profase. Nah, pada profase ini membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Dan benang-benang kromatin ini memadat menjadi kromosom. Langsung kita masuk yang kedua, metafase. Pada metafase ini kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan seperti yang dapat kita lihat. Dan yang ketiga, anafase. Pada anafase ini kromatid bersaudara ini dari setiap pasangan tuh memisah menuju kutub yang berlawanan, yang pada akhirnya pada kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Seperti yang kita lihat, kromosom di sebelah kanannya ada 4, kirinya 4. Dan yang terakhir telofase. Nah, pada telofase ini kromosomnya yang telah terkumpul di kutub masing-masing tadi nih, telah terkumpul di kutub masing-masing, kemudian dibungkus oleh inti yang baru lagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Nah, 3 ciri utama pembelahan meiosis ini, yang pertama, pembelahan selnya berlangsung 2 kali. Jumlah sel anaknya ada 4 buah dan jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induk, yaitu N atau bisa kita sebut juga sebagai haploid. Dan tujuan dari pembelahan sel meiosis ini agar generasi berikutnya mempunyai jumlah kromosom yang tetap. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pembelahan meiosis. Tahap pembelahan meiosis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada meiosis 1 dan ada meiosis 2, di mana di dalam meiosis 1 ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan pada meiosis 2 di dalamnya terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang pertama meiosis 1, profase 1. Yang terjadi di dalam profase 1 ini yaitu membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan.
Kemudian setelah itu terjadi pindah silang atau pertukaran molekul DNA yang sesuai di antara kromatid bersaudara. Nah, kemudian dia akan berlangsung ke metafase 1, yang dimana di dalam metafase 1 ini kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Nah, kemudian setelah selesai dia akan lanjut lagi ke anafase 1, di mana di anafase 1 ini kromosom homolognya memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, kemudian setelah ini dia lanjut ke telofase 1, di mana di dalam telofase 1 ini membran intinya mulai terbentuk kembali, yang di dalamnya akan berisi sel-sel anakan. Nah, selanjutnya yaitu meiosis 2. Pada meiosis 2 ini tidak terjadi lagi pengurangan jumlah kromosom, sehingga prosesnya sama pembelahan mitosis. Sebelum dimulainya meiosis 2, kromosom tidak melakukan replikasi. Nah, pada meiosis 2 ini tahapan yang terjadi dalam meiosis 1 terulang kembali. Kita masuk saja ke penjelasannya. Pada profase 2, yang terjadi di dalamnya yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan, dan kromatidnya mulai bergerak ke bidang pembelahan. Dan kita masuk ke metafase 2. Pada metafase 2 ini kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Dan selanjutnya anafase 2. Pada anafase 2 ini sentromernya membelah dan kromatidnya berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir yaitu telofase 2. Pada telofase 2 ini kromosomnya berkumpul pada kutub yang berbeda dan membran inti muncul kembali dan membungkusnya, dan sitokinesis pun terjadi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi pembelahan mitosis dan meiosis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.